Oke. Yaudah segitu aja. Baiklah, terima kasih kepada partisipan dan diinfokan untuk mematikan videonya kembali karena acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di Predatalk. Pada malam hari ini merupakan episode ke-9 dari Predatalk. Sebelumnya, terima kasih kepada semua partisipan setia yang telah bergabung. Baiklah, langsung aja pada malam hari ini kita akan bahas besar atau tidak. Bersama saya, Ulia Khairunisa, selaku moderator, dan bersama dengan seorang narasumber kita, yaitu Kakak Gusni Rahayu Eskom, yang merupakan alumni dari Prodi Sistem Informasi UIN Suskariau, dan merupakan anggota dari Predatek atau Puzzle Research Data Technology, yang merupakan bagian dari Puzzle ke-11, yang sekarang telah bekerja sebagai staf keuangan KPU atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Baik, kita telah terhubung bersama narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Kak Gusni. Halo, Assalamualaikum, Kak. Halo, Waalaikumsalam, Ulia. Apa kabar, Kak? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Ulia, apa kabar? Alhamdulillah sehat juga, Kak. Jadi posisinya Kak lagi di mana nih, Kak, sekarang? Kebetulan lagi di rumah. Alhamdulillah di rumah. Oh, udah di rumah. Udah di rumah, alhamdulillah. Udah di rumah. Iya. Oke, kalau boleh tahu apa sih, Kak, kesibukan Kakak sekarang ini? Kesibukan belakangan ini gitu. Ya, akhir-akhir ini emang kesibukannya lagi kerja gitu kan. Terus emang kerjanya tuh di sebuah instansi pemerintah, yaitu KPU, Komisi Pemilihan Umum yang ada di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Gitu. Bekerja ya, Kak? Bekerja normal. Udah ini, Kak, udah masuk normal gitu, jam kerjanya gitu. Udah, kebetulan di sini masuknya tuh udah normal kembali, terus tapi tetap juga ngikutin anjuran pemerintah dan ngikutin protokol kesehatan gitu, wajib pakai masker juga, sebelum masuk juga diukur tensi, diukur suhu maksudnya, terus juga harus cuci tangan dulu gitu kan, tetap nerapin protokol kesehatannya. Tetap nerapin. Oke. Nah, kakak kan kerja di KPU nih sekarang. Sesuai dengan profil singkat kakak itu di bagian keuangan ya, Kak? Staf keuangan gitu. Nah, sudah berapa lama tuh kakak bekerja di KPU itu sendiri? Alhamdulillah sudah, kemarin kakak tuh masuknya itu bulan Januari tahun 2019. Jadi sampai sekarang udah 1 tahun 6 bulan, 7 bulan berarti ya. Kemarin tuh kan wisudahnya November 2018 dan alhamdulillah Januari 2019 udah bisa langsung dapat pekerjaan. Jadi udah 1 tahun, ya, 7 bulan, alhamdulillah gitu. Begitu wisuda, ya. Nah, apa alasan atau motivasi kakak untuk bergabung di sana di KPU itu sebagai staf keuangannya, Kak? Ya, kebetulan kemarin tuh kan ceritanya habis wisuda bulan November tuh kan kita masih fresh graduate, jadi lagi emang semangat-semangatnya lagi untuk cari pekerjaan gitu ya. Terus ada tuh nemu kayak lowongan gitu, kan tahun 2019 bakalan ada pemilihan gubernur dan pada tingkat provinsi gitu kan. Terus pemilihan untuk presiden, jadi emang lagi buka lowongan untuk kontrak gitu selama pemilihan. Jadi kebetulan emang ada di sana disyaratkan untuk di bagian keuangan itu yang emang katanya tamatan komputer karena emang lagi berhubungan dengan komputer ngolah data gitu. Jadi emang ya udah diajukan lamaran, terus diwawancarai juga, terus alhamdulillah lulus gitu. Jadi ya udah kalau
apa tuh namanya fresh graduate, jadi kayak emang ada nampak sesuatu hal yang bisa untuk bekerja dulu, walaupun kayak tema kita belum sesuai jurusan, tapi emang dibutuhkannya katanya di bidang komputer, ya udah di-apply dulu gitu deh. Iya, oke, baik. Membutuhkan bidang komputer tapi tidak terlalu ini ya, Kak. Maksudnya pokoknya pada saat itu sedang membutuhkan di bidang keuangan gitu. Iya. Nah, gitu. Jadi kan tadi Kakak ada menyebutkan mengolah data. Itu mengolah data seperti apa ya, Kak, dari keuangan itu? Kebetulan kan untuk pemilihan itu sendiri kayak ada tahapannya. Jadi kan kita di keuangan itu sendiri banyak ngolah data keuangannya tuh, mulai dari kita juga di KPU ini punya kaki tangannya kayak namanya jadi namanya PPS, PS untuk hari pemilihan itu ada namanya PS. Mungkin untuk teman-teman yang pernah jadi PS mungkin agak sedikit tahu gitu kan. Jadi kita tuh kayak nurunkan dana untuk PPK-nya, untuk PPS. Jadi kayak kakak tuh job desk-nya tuh di sana kayak dari RAB yang ada itu, terus merekap untuk masing-masing kecamatan itu berapa sih kebutuhannya gitu kan. Terus dibuat gitu dalam kayak lembaran RAB kebutuhan untuk kecamatannya, terus nanti dananya diturunkan, terus pas selesai kegiatan yang dilaksanakan tuh kan orang tuh kayak ngembalikan LPJ gitu loh, kayak kalau di sini namanya SPJ gitu kan. Jadi nanti SPJ yang dikembalikan tuh kita rekap lagi sesuai nggak dana yang kita turunkan tuh sama dana yang SPJ yang dikembalikan. Jadi itu direkap dan dihitung sesuai nggak gitu. Terus juga untuk yang kecamatannya, terus yang untuk bulanan rutinan di KPU-nya sendiri juga gitu. Jadi kayak apa yang kayak uang yang masih ada di brankas tuh berapa, jadi kayak uang yang diturunkan berapa, jadi kayak mengkalkulasikannya tuh sama. Jadi kayak nanti bendahara tuh udah tinggal kayak yang udah dibuat dirancang tuh nanti itu yang dana yang diturunkan untuk ke bawahnya gitu. Jadi emang jadi kayak ngolah-ngolah data keuangannya tuh jadi kayak emang harus fokus sama teliti gitu sih. Gitu ya. Intinya tuh kayak ngerekap semua data-data keuangan yang keluar, terus keuangan yang masuk gitu kan, terus sisa uang di brankasnya berapa gitu. Terus juga nanti setelah data-datanya tuh di-input manual melalui Excel, barulah nanti diserahkan sama operatornya, baru sama operatornya itu diinputkan ke sistem gitu kan. Jadi sistemnya itu sendiri ada banyak sebenarnya, cuma karena kita ini KPU bagian pemerintah daerahnya, jadi kita udah nerima sistem jadi aja langsung dari pusatnya gitu. Oke, ya benar. Jadi tugas kakak itu menginputkan data itu berarti di Excel ya Kak, bukan di sistemnya langsung gitu. Nah, di sistemnya itu orang operator yang Iya. Kebetulan kemarin tuh kalau misalnya minta bantu lewat pakai sistemnya bisa, cuma karena emang untuk operatornya itu sendiri harus di SK-kan namanya, dan yang memegangnya itu harus ASN, jadi emang kayak tanggung jawab penuhnya sama yang operatornya yang di SK-kan gitu. Jadi kayak bantu-bantu, kalau bantu-bantu apa aja bisa, cuma kayak emang tanggung jawabnya tuh sama yang operatornya gitu. Jadi di KPU itu sendiri, terdapat bidang-bidang apa aja sih Kak gitu, dan bidang apa aja sih yang sebenarnya tuh relate sama jurusan kakak, walaupun kakak itu nggak di posisi tersebut gitu, kalau boleh tahu. Yang relate sama jurusan gitu ya. Di KPU ini sendiri ada empat bidang sih, ada bagian umum namanya bagian teknis, bagian program dan data, sama bagian hukum. Jadi mungkin kayaknya kalau untuk jurusan kita sendiri itu lebih relate-nya tuh ke bagian teknisnya, karena di sana tuh juga kayak setiap minggu tuh rata-rata pasti ada kegiatan, dan dalam setiap kegiatan tuh pasti kayak dibutuhkan
desain gitu kan, kayak desain spanduk atau desain buat cover buku untuk bahan sosialisasi atau untuk bimteknya. Jadi kayak emang ada orang yang megang untuk ngedesain gitu kan. Terus juga di bagian program dan datanya itu sendiri juga kayak ngolah-ngolah data kependudukan, bukan kependudukan sih, dari kita sendiri itulah kayak ngolah data penduduk itu dia sesuai nggak, masih berada di daerah itu nggak gitu, untuk memastikan orang tuh terdaftar untuk pada pemilihan di tahun tersebut. Gitu. Berarti di sana terdapat empat bidang, yaitu yang pertama bidang umum, yang kedua itu teknis, yang ketiga itu program dan data, yang keempat apa tadi Kak? Bagian hukum. Gitu. Jadi yang relate sama jurusan kita itu sistem informasi, mungkin lebih ke teknisnya itu ya Kak? Iya gitu. Nah, oke. Sesuai dengan tema kita nih Kak. Nah, menurut Kakak itu, apakah bekerja itu harus selalu sesuai atau relate gitu dengan jurusan yang kita ambil di perkuliahan atau tidak gitu? Gimana menurut Kakak? Kalau menurut Kakak sendiri sih sebenarnya nggak harus, tapi kalau misalnya ada, itu kan lebih baik. Cuma karena emang kita sebenarnya itu kan jurusan komputer kan, dengan jurusan komputer itu sendiri kan kayaknya emang lagi dibutuhkan di mana-mana, kayak di instansi pemerintahan itu sendiri gitu kan. Terus walaupun nggak dibunyikan itu kita kayak sebagai programmernya di sana, tapi kadang-kadang kita juga gimana ya? Kalau misalnya di dalam instansi tempat kita bekerja sekarang ini, kalau emang misalnya dibutuhkan, kayak kita butuh sistem gitu kan, misalnya untuk internal aja bisa gitu kan, misalnya kita bisa rekomendasikan untuk pimpinannya tuh untuk mempermudah pekerjaan kita aja sih gitu kan. Cuma kayak emang di instansi pemerintah itu emang kayak dibutuhkan juga kayak lulusan komputer kayak kita gitu. Jadi boleh-boleh aja sih sebenarnya. Oke. Nah itu berarti sebenarnya nggak salah, tapi akan lebih baiknya ini ya Kak, sesuai dengan bidang kita itu ya Kak. Ya. Nah, kalau alasan lainnya gitu Kak, apa Kak selain itu? Maksudnya tuh mungkin di luar sana itu masih banyak yang bingung gitu, atau galau gitu ngambil kerjaan apa enggak gitu, karena takut misalnya nggak bisa bekerja dengan baik karena nggak pernah tahu bidang pekerjaan yang akan dijalannya itu gitu, atau ada rasa minder atau segalanya gitu. Ada nggak alasan lain Kakak kenapa kita itu sebenarnya nggak apa atau nggak terlalu masalah gitu kerja nggak sesuai dengan Halo. Halo, bering dulu ya lagi ya. Iya, jadi tergantung kita juga sih sendiri. Misalnya tuh kan kita kayak mau apply pekerjaan itu, tujuan kita bekerja tuh sebenarnya untuk apa dulu sih kalau menurut Kakak gitu kan. Kalau misalnya emang ada buka lowongan tuh yang sesuai jurusan kita, kalau kita apply, kalau keterima alhamdulillah. Kalau enggak misalnya emang lagi butuh kerjaan banget nih gitu kan, terus nge-apply, tapi kan di persyaratan yang kita apply kan juga kita tahu gitu kan, itu kita mampu nggak, kita bisa nggak gitu kan. Kalau misalnya emang sanggup, ya udah coba kita dalami yang emang agak-agak sinkron juga dikit sama jurusan yang kita punya gitu kan. Terus juga kalau lagian itu juga bisa untuk nambah pengalaman sih setidaknya, walaupun nggak sesuai jurusan, jadi kita tahu dunia kerja itu kayak gimana, cara bersosialisasi atau berhubungan dengan tim di dunia kerja itu kayak gimana gitu. Jadi kayak emang tergantung niat sama tujuan masing-masing sih. Kalau misalnya mau nunggu untuk sesuai itu kan nggak selalu bisa dapat apa yang kita inginkan. Cuma kalau misalnya langsung dapat, syukur gitu loh. Benar sih Kak. Itu berarti kita lebih mendalaminya lagi aja itu Kak. Apabila kita sudah mendapatkan pekerjaan tersebut,
kemudian dapatlah berguna untuk menambah pengalaman kita lagi gitu. Apalagi kita fresh graduate ya Kak. Iya bener. Nah, kayaknya emang pengalaman tuh jadi dibutuhkan dari dulu. Bener. Jadi hal-hal apa aja tuh Kak yang butuh Kakak pelajari lagi, atau bahkan Kakak harus pelajari dari awal lagi gitu, terkait tugas kantor Kakak di KPU tersebut yang Kakak tidak pelajari di perkuliahan misalnya gitu. Apa aja sih Kak kalau boleh tahu? Ada Kakak pelajari lebih lagi gitu. Kalau dari untuk awal maybe. Kalau dari untuk job desk Kakak itu sendiri sih kayaknya emang udah nggak gimana ya? Paling kayak aturan-aturan. Kalau aturan-aturan tuh kan kita kayak bisa baca sama bertanya sama yang lebih senior. Tapi untuk kayak ngolah data itu sendiri pun kita kayak kebetulan kemarin kan skripsinya kayak udah tentang data mining gitu kan. Jadi kayak ngolah-ngolah data tuh kayak udah nggak parnoan lah lihat angka-angka yang kayak segitu banyak gitu kan. Jadi kayak emang jadi emang udah terbiasa juga ngeliat angka. Jadi kayak udah terus emang kebanyakan kan ngolah-ngolahnya tuh kayak pakai rumus Excel gitu. Jadi kayak emang udah bisa sih nerapinnya gitu kan. Terus paling kayak aturan-aturan tambahan yang ada di instansi tersebut aja sih lagi yang bisa dibaca-baca gitu. Berarti aturan-aturan di perusahaan itu aja ya Kak, di KPU. Iya. Sebenarnya di KPU ini ngapain aja sih Kak kalau kalian boleh tahu gitu? Ulian agak bingung ya, pasti KPU kebanyakan iya. Kebanyakan orang pasti mikirnya KPU kerjanya pas hari H pemilihan aja gitu ya. Ternyata prosesnya panjang gitu ya. Jadi awal mulainya itu kayak kita mau ada pemilihan kepala daerah nih misalnya kota. Jadi kita buka pendaftaran itu ada 2 jalur. Yang pertama itu jalur lewat perseorangan. Perseorangan itu maksudnya dia mau daftar itu harus mendapatkan dukungan minimal 6,5% dari total penduduk yang ada di wilayah tersebut gitu kan. Terus yang kedua itu lewat partai. Jadi kalau untuk yang perseorangan ini, kemarin tuh kalau di tempat kakak ada 2 orang calon. Jadi masing-masing calon itu minimal mengumpulkan 22.000 dukungan untuk masing-masing orangnya di wilayah tersebut. Jadi itu pendaftaran untuk mereka daftar itu ada 3 hari. Terus hari pertama, hari kedua tuh kayak jam biasa, jam 8 sampai jam 4. Terus untuk hari ketiganya itu kan hari terakhir, kita tuh buka pendaftarannya dari jam 8 sampai jam 24.00. Jadi mau daftar nggak daftar, pokoknya kita harus standby sampai jam 23.59 gitu ya. Waduh. Terus kalau orangnya, kemarin tuh datangnya tuh jam 11-an gitu kan. Jadi tetap harus kita langsung cek dokumen yang diantarkannya tuh bener nggak. Yang diantarkannya tuh sebanyak 22.000 sekian gitu kan. Jadi dicek manual tuh satu-satu. Habis itu setelah dicek nanti ada tuh prosesnya MS tuh memenuhi syarat nggak, ada nggak tanda tangan orangnya, atau sesuai nggak KTP sama data yang ada di Capil gitu kan, sama penduduk asli situ nggak. Jadi nanti kalau yang nggak sesuai itu namanya TMS. Jadi nanti setelah data itu bersih diturunkan sama PPK. Nah, PPK yang di kecamatan ini menurunkan lagi sama PPS yang ada di desa atau kelurahan. Nah, dari data yang ribuan tadi itu didatangi satu-satu ke rumah orang tuh, bener nggak orang ini dukung calon ini, bener nggak gitu kan. Kalau misalnya orangnya dukung, kalau misalnya orangnya mendukung dikasih MS, kalau orangnya nggak dukung berarti dikasih TMS. Dikasih waktu misalnya seminggu ngumpulin ribuan gitu. Terus udah direkap lagi, udah diplenokan lagi, dapatlah hasilnya berapa, memenuhi persyaratan nggak untuk jadi calon, untuk mendaftar jadi calon gitu kan. Kalau misalnya nggak cukup, kayak kemarin tuh 2 calon yang daftar itu nggak ada yang memenuhi syarat. Jadi kalau ada namanya perbaikan. Jadi kalau tetap mau mengajukan untuk mendaftar menjadi calon, boleh mengajukan perbaikan. Syaratnya itu 2 kali kekurangan. Misalnya kurangnya tuh 6.000 dukungan, jadi harus kali 2, jadi 12.000 dukungan. Jadi kayak gitu lagi prosesnya, difaktualkan lagi sama masyarakat yang ada KTP-nya dikumpulkan itu gitu kan.
ditanyain lagi ini mendukung atau enggak gitu kan. Jadi dari 2 calon yang kemarin tuh kan dua-duanya kurang. Jadi yang satu karena mungkin udah nggak kuat ngumpulin dukungan, jadi yang satunya mundur. Tapi yang paslon satu lagi itu tetap maju. Jadi sekarang emang lagi proses untuk mengumpulkan lagi sesuai nggak data yang diminta gitu. Terus itu untuk yang bagian teknisnya, bidang bagian teknis. Nah, untuk bagian program dan datanya, kan kebetulan kalau di sini pemilihannya kan serentak tanggal 9 Desember. Di tempat Adek ada pemilihan kayak itu nggak, wali kota atau bupati gitu? Ada sih Kak, ada. Ada, ya. Jadi nanti tuh ada lagi petugasnya namanya dari KPU juga, dia datang ke rumah kita untuk menanyakan di dalam satu kakak itu ada berapa orang. Jadi nanti kayak istilahnya tuh menunjukkan orang ini nanti TPS untuk dia memilih itu di mana gitu. Jadi mensurvei orang-orang tuh kayak kan setiap hari ada orang yang baru lahir, ada yang meninggal, juga ada yang baru menikah, ada yang pindah rumah. Jadi kan otomatisnya kependudukan, administrasi kependudukan itu kan berubah. Jadi kayak ngerekap data itu. Jadi masing-masing orang juga datang ke rumah-rumah kita gitu kan untuk memastikan kita tuh mempunyai hak pilih nanti di hari H pemilihan gitu. Terus setelah kita di bagian program dan data itu memastikan semua masyarakat itu udah masuk dalam DPT, namanya daftar pemilih tetap. Nah, nanti untuk bulan berikutnya itu selanjutnya ada tuh di bagian umum lagi, maksudnya tuh kayak mulailah datang kotak suara, surat suara, jadi kayak udah mulai ngelipat kotak suara, terus didistribusikan ke kecamatan, ke desa atau kelurahan, sampai yang pelosok-pelosok per TPS gitu. Terus mulailah kayak ngerekap, ngelipat surat suaranya gitu kan. Terus itu sih. Terus di bagian hukumnya nanti kan kayak PPK, PPS sama KPPS itu sendiri kan disebut sebagai penyelenggara. Jadi nanti kan setiap kegiatannya tuh diawasi sama Bawaslu. Jadi nanti kalau misalnya ada kayak penyelenggara kita tuh yang terindikasi misalnya dia tuh orang orang partai loh gitu kan. Jadi nanti dilaporkan gitu kan, terus nanti kita selesaikan masalahnya. Kalau misalnya memang orang tuh terlibat partai, jadi langsung kita ganti gitu. Terus sekarang masih nungguin hasil yang perbaikan yang calon perseorangan. Nanti kalau udah selesai, terus kita nanti buka pendaftaran lagi yang melalui jalur partai. Jadi nanti setiap KPU tuh kayaknya ada beberapa kursi gitu yang kosong yang bisa diisi oleh partai tersebut gitu. Terus nanti kalau yang perseorangan ini kan faktualkannya itu datang ke rumah masing-masing penduduk yang KTP-nya itu ada dikumpulkan gitu. Kalau untuk yang calon dari partai ini cara memverifikasinya itu melalui kayak background pendidikannya. Misalnya calon si A ini pendidikannya kuliahnya dulu misalnya di Medan, ya udah kita verifikasi ke tempat kuliah mereka tersebut kayak di Medan atau di Jakarta atau mau di luar negeri sekalipun harus kita datangi tempat sekolahnya mereka tersebut itu untuk memfaktualkan namanya bener nggak orang nih kuliahnya di sini dulu, pendidikannya di sini dulu gitu. Sampai akhirnya nanti pada pemilihan tuh gitu deh, pada hari H. Hari H. Panjang ya. Panjang nggak panjang. Jadi orang-orang yang bilang di KPU tuh kerjanya pada hari H salah besar ya Kak? Mungkin sebagian orang yang belum terlibat dan emang belum kayak gitu. Kakak pun sebelum kerja di sini dulu juga mikirnya kayak gitu kan. KPU apa sih, emang kerjanya di hari H aja deh kayaknya gitu kan. Padahal setahun sebelum itu tuh udah melalui proses yang agak panjang gitu. Panjang, benar betul. Nah, jadi Kak, menurut Kakak nih, skill apa aja sih, baik itu soft skill maupun hard skill yang harus dimiliki seorang itu Kak? Apalagi kalau misalnya seandainya nih Kak, pekerjaannya tidak relate dengan jurusannya, atau contohnya ya yang sesuai dengan pengalaman Kakak gitu. Apa sih skill apa aja sih yang Kak siapkan itu? Yang utama itu emang hard skill kita tuh kan emang sesuai
kayak pendidikan kita juga sih kan, kita tamatan komputer. Jadi kita juga tetap harus memperdalami jurusan kita itu sendiri. Soalnya di instansi tersebut kan tahu background kita tuh tamatan apa sih? Tamatan komputer. Oh ya udah, berarti kayak sebagian orang awam gitu kan mikirnya kalau tamatan komputer itu bisa semuanya, kayak install printer, install laptop, atau ada yang rusak atau fotokopinya rusak atau segala macam tuh kayak jaringan gitu kan. Jadi kayak kita tuh kayak semuanya harus tahu gitu kan. Jadi setidaknya kita juga sedikit mengetahui lah gitu, walaupun nggak sesuai jurusan kita, tapi karena orang tuh tahu kita jurusannya komputer, jadi kayak kita tuh emang orang serba tahu gitu kan. Jadi gitu sih. Ya tetap kita kuasai dengan background pendidikan kita. Terus untuk posisi yang kita pegang itu juga kita juga belajar lah gitu kan untuk memahami, dan yang dengan posisi yang kita pegang itu. Terus juga untuk soft skillnya itu kan sebenarnya tentang cara kita berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain, kerjasama atau teamwork gitu kan. Jadi itu juga harus bisa dimanfaatkan, bukan dimanfaatkan sih, harus bisa juga lah gitu kan. Terus antara hard skill sama soft skill itu sebenarnya kalau menurut kakak sih harus seimbang juga. Untuk apa bisa menguasai hard skill itu kalau kita nggak bisa berkomunikasi baik dengan orang atau berhubungan baik dengan orang gitu kan, karena kita bekerja sama gitu kan. Terus juga sebaliknya, untuk apa kalau kita soft skill-nya aja yang baik tapi tidak memiliki kompetensi kita itu terhadap bidang kita itu sendiri gitu kan. Itu kan sama aja kayak jadi tong kosong nyaring bunyinya gitu loh. Bisanya ngomong aja terus nanti kompetensi skill ahli kita sendiri tuh nggak ada, jadi kan kayak tong kosong aja sih. Jadi kayak emang harus seimbang juga hard skill sama soft skill kita gitu loh deh. Soft skillnya. Iya. Oke. Jadi kakak bekerja di sana tuh sempat atau pernah minder nggak kakak kerja nggak sesuai jurusan atau iya gitu kak, bekerja tuh pernah minder nggak kakak? Kalau boleh tahu. Minder enggak sih, malahan kayak merasa kayak gimana ya, kayak merasa dibutuhkan gitu sih gitu. Soalnya kan emang rata-rata kayak di sana tuh emang kayak, apalagi kebanyakan di sini tuh emang ibu-ibu, bapak-bapak yang udah kayak gimana, emang udah lama kerja gitu kan. Soalnya di sini kan rata-rata PNS aja semuanya. Jadi kayak emang ngerekrut orang itu emang khusus untuk pada pemilihan aja gitu kan. Jadi masih banyak ibu-ibu atau bapak-bapak tuh yang masih awam sama komputer. Jadi kayak dengan kehadiran kita tuh kayak merasa terbantu gitu sih. Jadi nggak minder, malahan kayak kita lebih, orang-orang tuh lebih terbantu gitu. Dan kita pun kayak hal-hal yang belum bisa kita temui, permasalahan kuliah itu bisa kita temui di dunia kerja. Jadi kayak bisa langsung di berjalannya waktu gitu sih. Bener. Jadi dengan skill yang kita miliki tadi itu ya kak, kita malah nggak minder, malah dapat ini ya, merasa membantu orang banyak lagi gitu, apalagi di sana. Ya. Gitu. Oke, mantap kak. Jadi terus gimana sih kak suka dan duka kakak selama bekerja di sana gitu? Suka dukanya banyak sih sebenarnya. Kalau untuk dukanya itu, hah? Banyak sukanya atau dukanya? Kalau untuk dukanya itu sendiri, kita tuh bekerja sepenuh waktu. Jadi kita tuh nggak kerja sesuai tanggal di kalender. Misal tanggal kalender merah nih, kita libur, nggak gitu. Jadi tanggal juga kalender hitam semua. Iya, kalender hitam semua tuh. Terus juga kayaknya karena kerja kayak gitu tuh kan kita butuh apa yang mau KPU-nya kayaknya berat badan nambah deh kayaknya, emang tambah gendut gitu jadinya. Gendut jadinya. Karena kita kerjanya kadang sampai malam, tengah malam, larut malam, itu harus di nanti kayak mas gitu. Nah, emang harus dijaga juga sih makannya gitu kan. Terus itu untuk dukanya sih kayak gitu. Balik dukanya itu ada sukanya. Ada juga sukanya. Adalah pasti.
Ya, di sana kalau untuk orang-orangnya sendiri sih itu kan nyaman juga di sana tuh. Terus juga karena emang lagi kita tuh kerjanya tuh nggak di kantor aja. Jadi kita tuh kadang juga monitoring ke kecamatannya atau ke kelurahan atau desanya. Jadi itu pasti ada turun lapangannya namanya. Kadang dalam seminggu tuh ada 2 atau sampai 3 kali kita ke lapangan. Jadi kayak waktunya walaupun kerja sih, tapi setidaknya kita nggak monoton di kantor, natapin kita turun lapangan, datang ke desa-desa atau kunjungi sebelumnya, dan refreshing gitu kan ke pelosok daerah yang memang belum dikunjungi, kayak udah sekalian tuh ada bro, ya udah ikutan deh sama orang tuh sekalian gitu kan, kerja sambil refreshing dikit lah gitu kan. Terus itu sih enaknya karena kita nggak terfokus sama kerjaan di kantor aja, kita juga sering untuk pangan gitu, untuk lapangan. itu sih. Suka dan duka ya pastinya ya, Kak. Oke. Baiklah, untuk teman-teman semua yang ingin bertanya kepada Kak Gusni ini dapat menuliskan nama lengkapnya di kolom chat. Namun karena mengingat waktu, pertanyaan saja ya bagi Gusni. Oke, baik. Yang ingin bertanya dapat menuliskan nama lengkapnya ya di kolom chat. Nah, namun sebelum masuk ke pertanyaannya, ada pertanyaan tambahan nih, Kak. Nah, sesuai yang kita ketahui dari profil singkat Kakak ya, Kak. Kakak kan merupakan salah satu anggota Predatek yang merupakan bagian dari puzzle ke-11 nih, Kak. Nah, ilmu-ilmu apa saja sih, Kak, yang Kakak peroleh dari atau selama di Predatek ini yang akhirnya dapat berguna nih di dunia pekerjaan yang Kakak sekarang jalani ini? Ilmu-ilmunya ya. Banyak sih menurut Kakak ilmunya tuh yang bisa Kakak ambil di sana. Di sana nggak cuma ngajarin kita tentang akademik aja gitu loh. Jadi kayak emang diajarkan juga cara berkehidupan sosial dengan teman-teman gitu kan, kayak kerjasama juga, kayak kehidupan bersosial tuh juga kayak misalnya kita kayak yang itu tuh loh, kayak ke panti, acara-acara ke panti gitu kan, kayak acara buka bersama, itu kan kayak ajarkan kita untuk berjiwa sosialnya juga dapat. Jadi selain untuk di akademik, kita juga ilmu yang Kak dapatkan di sana yaitu berjiwa sosial juga. Sambil nunggu lah ya, Kak, sambil nunggu. Bingung kan juga mungkin orang mau nanya apaan, karena emang iya mau nanya apa gitu kan. Banyak loh, Kak, yang bisa ditanyain. Kalau ini, Kak, oke, gimana sih pendapat Kakak gitu terkait dosen pembimbing di Predatek gitu? Kalau Ulia boleh tahu. Dosen pembimbing Predatek ya. Kalau menurut Kak pribadi, Predatek namanya gimana ya? Friendly gitu loh. Jadi care juga sama kita gitu kan. Kalau di kampus itu juga kayak benar-benar dosen yang untuk menyelesaikan perkuliahan kita secara akademik gitu kan. Selain jadi dosen kita di akademik, kadang dosen itu juga bisa jadi kayak kita cerita gitu, cerita atau sering bareng kan, jadi nggak fokus kayak sekedar dosennya gitu. Jadi kayak emang adalah tempat cerita yang lebih gimana ya, yang lebih sesuai aja gitu kan, kayak nggak hanya dengar gimana, nggak ngajar kita di bangku kuliah, juga bisa dengar permasalahan kita, bisa sering-sering bareng juga gitu. Oke. Baik, luar biasa sekali ya, Kak. Semoga semua dosen-dosen kita yang dari Predatek sehat-sehat selalu semuanya, amin. Amin.
Amin. Amin. Baiklah, sekarang kita sudah ada salah seorang yang ingin bertanya, yaitu Said Taufik Rizaldi. Kepada Said Taufik Rizaldi dipersilakan untuk mengaktifkan audio dan videonya, dan kepada Said dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Husni. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Alhamdulillah sehat. Saya Taufik Rizaldi, Kak, dari puzzle ke-17. Sebelumnya saya mau Kakak udah menjelaskan tentang KPU itu kan sebenarnya nggak semua orang yang tahu info-info begitu, Kak, ya. Jadi tidak secara langsung saya juga secara pribadi teredukasi, itu yang pertama. Teredukasi. Kalau nggak orang KPU-nya sendiri yang menyampaikan itu, jadi nggak tahu selama ini seharusnya jalur-jalur seperti apa gitu, Kak. Kebetulan di daerah saya di Kepulauan Riau itu memang untuk mau pilgub sih, mau pemilihan gubernur yang baru, tapi 2021 sekarang udah. Jadi ini saya mau nanya nih, Kak, yang ada 2 pertanyaan sih sebenarnya. Yang pertama itu saya mau nanya nih, Kak, sebenarnya nih gimana sih motivasi Kakak gitu kan, motivasi Kakak bisa meyakinkan diri gitu kan, bahwasanya kita nggak relate dengan jurusan kita ini, kita tetap bisa bekerja loh walaupun kita nggak relate gitu. Sebenarnya kayak motivasi yang Kakak waktu Kakak melamar di jabatan staf keuangan di KPU. Terus yang kedua sih, yang kedua itu boleh Kak ya nanya 2 pertanyaan, Kak ya? Oke. Boleh. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama dari Syahid, yaitu tentang kayak motivasi gimana menguatkan diri untuk bisa walaupun nggak sesuai gitu ya. Sebenarnya tuh kemarin kakak tuh cari lowongan kerja tuh emang kayak mencari kayak jurusan kita tuh di mana ada yang buka lowongan gitu ya. Jadi terus kayak udah daftar-daftar juga gitu kan. Cuma karena emang belum rezeki, jadi belum keterima gitu kan. Jadi oke, sekarang ini tujuannya apa? Mau cari kerja atau mau cari yang sesuai gitu kan. Yang lagi dibutuhkan tuh apa gitu kan. Butuhnya tuh ya lagi butuh kerja. Cuma emang kebetulan itu yang ada itu buka emang kayak gimana ya? Sedikit banyaknya itu emang tentang komputer sih gitu kan, kayak ngolah-ngolah data juga. Jadi kayak emang kalau kakak sendiri untuk bagian kayak ngeprogram gitu emang agak kurang paham. Jadi kayak emang lebih ke ngolah data itu emang agak lebih paham gitu kan. Jadi ya udah dicoba aja dulu. Lagian juga kayaknya misalnya kerja itu tuh kemarin emang opennya tuh emang kontraknya tuh per tahun gitu kan. Jadi kayak emang udah habis pemilihan atau pemilu itu selesai gitu kan. Oh ya udah berarti ini kalau misalnya yang lain belum dapat, ya udah kita cari pengalaman aja di sini dulu kan. Oh ini kayak kerjaan tuh cuma setahun gitu kan. Jadi kita bisa cari pengalaman aja dulu sini. Ntar kalau misalnya udah habis kontrak di sini, kita bisa cari lagi kerjaan yang benar-benar sesuai dengan yang kita mau gitu. Jadi emang ya udah kita cari pengalaman aja di sini dulu gitu. Karena emang nanti kalau misalnya langsung di tempat yang kita mau sesuai jurusan itu kan kita nggak langsung terjun di gimana ya, sesuai jurusan kita itu juga sesuai jurusan itu juga loh, kita juga kayak harus gimana sih dunia kerja itu, kayak gimana sih bangun relasi atau berkomunikasi sama rekan-rekan kerja gitu. Jadi kayak di tempat kerja yang sekarang kita belum dapat itu juga kita bisa belajar di sana gimana cara berorganisasi di dunia kerja itu sebenarnya gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita emang udah
lanjut kontrak atau mencari pekerjaan yang lain. Jadi kita udah kayak nggak kaku lagi di dunia kerja tuh udah kayak mana gitu. Terus nanti udah sesuai pekerjaan tuh dengan jurusan kita, ya udah alhamdulillah itu udah bonus banget buat kita gitu. Itu sih Dek. Terus untuk pertanyaan yang kedua, saya tanya ada pengen lanjut pendidikan atau enggak gitu ya. Kalau Iya, untuk Kak. lanjut pendidikan itu niat, insya Allah niat gitu kan. Cuma karena dengan kondisi sekarang kayak emang kerjanya tuh di sini full waktu, jadi kayak emang belum sempat gitu untuk belajar mau apply lanjut kuliah gitu kan, lanjut sekolah. Cuman sekarang ini kan kayak kakak kemarin kebetulan ikut CPNS yang 2019 kemarin. Jadi alhamdulillah untuk SKD-nya itu lulus. Jadi mau lanjut untuk SKB, mohon doanya. Terus misalnya nanti kalau kalau misalnya habis kontrak di sini, kalau misalnya lulus untuk CPNS-nya sendiri, insya Allah mau ngambil di CPNS-nya dulu. Nanti kan misalnya kalau untuk pendidikan tuh kan dari kuota PNS sendiri ada gitu. Jadi kalau memang misalnya ada kesempatan bisa diambil gitu. Jadi sekarang intinya tuh kayak berusaha dulu yang ada di hadapan kita tuh apa. Cuma tetap emang ada gambaran-gambaran tujuan kita tuh kayak mana. Gitu aja sih Kak. Oke, makasih banyak Kak ya jawabannya. Mudah-mudahan Kakak lulus CPNS Kak ya. Untuk SKB-nya Amin, mudah-mudahan amin. lancar. Amin, Amin, makasih ya deh. rabbal alamin. Makasih banyak Kak jawabannya Kak. Iya, sama-sama. Baiklah, terima kasih kepada Said yang telah memberikan pertanyaannya. Semoga jawaban dari Kakak Gusni dapat menjawab pertanyaannya. Semoga ya deh. Takutnya nanti nggak nyambung atau ngawur gitu kan. Amin. Kak, kita ini nih selanjutnya, pertanyaan selanjutnya spesial nih Kak, dari Ibu Rice Novita. Kepada Ibu Novita, dipersilahkan. Ya Bu. Baik, terima kasih. Oh ya, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam. Kameranya nggak usah diaktifkan ya. Ya, Bu, tidak apa-apa. Apa kabar Gus? Sehat? Ya, Bu. Masih sering jumpa Aziz? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Ibu pertanyaannya. Kapan sih undangannya? Insya Allah menyusul Bu. Tahun ini apa tahun depan? Undangan apa nih Bu? Itu udah dijawab. Ibu kalau bisa kameranya dihidupin. Ibu kalau bisa kameranya dihidupin kan rindu ya. Ini karena udah lama juga enggak ketemu Ibu. Minggu depan lah insya Allah. Gitu, iya, Bu. Ya, ini sedikit menambahkan iya, ya karena nggak sedikit yang bertanya, kemudian topiknya di sini Bu lihat kerja harus sesuai jurusan atau tidak. Mungkin sedikit tambahan aja sih, bukan pertanyaan ya. Kalau boleh nambah nih ya. Iya boleh banget Bu. Jadi untuk semuanya kalau kerja apa tadi topiknya, kerja harus sesuai jurusan atau tidak. Atau tidak. Sebenarnya ya kita di perkuliahan ini di akademik itu atau mata kuliah itu sebenarnya jembatan untuk kita mendapatkan sebuah ijazah ya. Ijazah yang akan menghubungkan kita untuk ke masa depan. Jadi mau kita sesuai jurusan atau tidak, nah itu kalau idealnya tentu harus sesuai jurusan. Tapi setelah kita survei, itu hanya sekian persen ya yang sesuai dengan jurusan. Jadi apa yang harus kita dalami? Ya nilai tambah di organisasi inilah. Seperti dibilang Gusni tadi, ada kerjasama, kerja tim, cara sosialisasi. Nah itu
yang membuat kita bisa bekerja apapun. Nah, kita sudah punya jembatannya, ijazah, mendapatkan ijazah, kita menyelesaikan SKS yang ada di perkuliahan. Udah ada jembatan, ya udah kita bisa berkarir dimanapun gitu. Yang penting untuk bersosialisasi, untuk kerja tim, kita berkomunikasi, kita bagus di passion kita lagi. Misalnya, seharusnya kita menjelang masuk ke universitas itu, kita harus tahu nih, minat dan bakat kita, kemudian ke depan itu kita mau jadi apa. Harus ada rencananya. Nah, jadi ketika kita sudah merencanakan ke depannya, saya mau jadi ini, tentu kita akan membuat struktur-struktur langkah-langkah untuk mencapai tujuan kita tadi gitu loh. Jadi jangan setelah tamat S1 kita bingung mau ngapain. Nah, kebanyakan sekarang ini kan bingung mau ngapain setelah tamat S1. Nah, seharusnya setelah kita beranjak di universitas, kita sudah harus tahu nih, saya mau jadi apa? Saya jadi pengajar kah? Saya sebagai peneliti kah? Sebagai bisnis? Atau saya bekerja di kantoran? Kantoran itu bidangnya apa? Ketika kita mempunyai skill di bidang itu, maka skill kemudian hobi, nah kita akan menyenangi apa yang akan kita kerjakan. Nah, insya Allah itu akan menjadi mudah kita kerjakan gitu. Jadi untuk depannya kesuksesan itu gampang untuk kita raih sebenarnya ya, ketika kita sudah menekuni hal tersebut. Jadi intinya bakat kita di mana, kemudian minat kita di mana, silahkan kita tekuni. Nah, itu terkait dengan skill. Kemudian seperti tadi didampingi dengan kerjasama, sosialisasi, dan adaptasi. Nah, jadi dengan organisasi ini memang merupakan nilai-nilai tambah. Coba kita lihat alumni-alumni kita atau orang-orang yang aktif, tidak hanya di organisasi kita saja, yang aktif di dunia kampus yang sifatnya positif ya. Contohnya yang alumni kita seperti Ibnu, kemudian dia bisa berkiprah di luar sana, yang tersebut. Nah, mereka dengan mudahnya bersosialisasi untuk mendapatkan masa depan yang terbaik, gitu. Nah, ada juga yang seorang pengajar atau pendidik, misalnya nih S1 belum tamat, tapi kamu ingin menjadi seorang pendidik dan pengajar, alangkah bagusnya itu segera untuk melanjutkan studinya gitu ya. Itu saran. Nah, mungkin banyak kendala, apakah beasiswanya nggak ada, kemudian beasiswa S2, nanti profesi yang ini bisa kita lakukan, profesi yang bisa banyak cabang yang kita lakukan. Intinya selain dari akademik, teori, SKS yang kita kerjakan, itu merupakan sebuah jembatan kita untuk meraih kehidupan yang lebih baik gitu ya. Salah satu penunjang utamanya ya kerjasama, kerja tim, adaptasi, sosialisasi. Ya, kebanyakan ada yang 14 semester kita lihat, tetapi mungkin sosialisasinya bagus, di luar dia bisa menjadi sukses ya. Jadi ibaratnya di perkuliahan ini kamu masuk universitas, kamu sudah mulai menanam. Kemudian mulai memupuk. Ya, proses-proses yang kalian lakukan itu adalah pupuknya, merawatnya, menyiramnya. Nah, kemudian setelah tamat, nah nanti tinggal
mulai berbuah, kemudian kita lihat hasilnya manis, apakah sedang atau baru belum matang. Nah, kita ilustrasikan. Tentunya kawan-kawan yang lain juga seperti ada si Taufik, Tarigan, Sani, Nurul. Nah, mereka yang memang memupuknya dari awal itu. Kita ya ikut organisasi, hidup mandiri. Nah, mungkin kalau kita lihat metamorfosenya, perubahan-perubahannya, nah kadang kita tidak menyangka, kok bisa ya seperti ini, kok bisa seperti ini. Nah, itu bisa kita jadikan evaluasi. Jadi intinya ini adalah belajar di kelas itu jembatannya. Kemudian untuk meluruskan mendapatkan tujuan itu organisasi ini. Jadi gunakanlah organisasi ini untuk kalian cara bekerja sama, cara untuk menyelesaikan masalah. Nah, disinilah caranya. Oh, ternyata misalnya teman si A nih sifatnya lain. Kemudian yang satu bekerja, yang satu hanya untuk pencitraan. Nah, atau kemudian kita sebagai pemimpin. Nah, bagaimana cara kita merangkul sifat-sifat kawan yang seperti itu. Nah, ketika di organisasi kita bisa menyelesaikan ini, nah terjun ke dunia kerja, nah kita sudah bisa memilah-milah. Oh, ternyata sifat si A seperti ini, penyelesaiannya seperti ini. Jadi kita bisa menyelesaikan suatu masalah itu dengan baik karena sudah terbiasa. Jadi kita bisa karena itu terbiasa. Ya, mungkin itu aja sih tambahannya. Jadi nggak usah bingung kerja harus sesuai jurusan ataupun tidak gitu. Penting selesaikan perkuliahannya dengan baik, ya. Kemudian ketika kamu melakukannya dengan benar, ya, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapat, insya Allah itu pasti ya. Ya itu aja. Oke. Terima kasih banyak Ibu nasihatnya, semoga sehat selalu Bu. Amin. Ya Bu. Ya ditunggu ya undangannya Gus, jangan lama-lama. Ibu. Kalau Aziz lama, tinggalin aja Aziznya, nggak apa-apa lah. Yang pasti aja Bu ya. Ya. Oke, thank you ya. Ya Bu, baik terima kasih banyak Ibu atas ilmu tambahannya dan sangat bermanfaat bagi kami Ibu. Nah, baiklah. Sebelumnya diberitahukan kepada partisipan, dipersilahkan untuk mengisi absensi pada link absensi pada kolom chat. Baiklah. Terima kasih. Kemudian Kak, pertanyaan penutup lah. Pertanyaan penutup ya Kak. Penutup ya yang terakhir berarti ya. Penutup Kak. Jadi apa sih harapan Kakak untuk acara Predator ini sekarang dan untuk kedepannya gitu? Ya. Harapan Kakak sih sebenarnya besar banget sih untuk Predator ini sendiri karena Kakak lihat dari udah 9 episode sama yang ini kan beda-beda materi terus ya, beda pengalaman, beda orang, jadi kayak untuk Kakak sendiri itu sangat interesting kali untuk ngikutin ini. Cuma kadang karena emang di hari Minggunya kerja sampai malam, jadi nggak bisa join langsung di sini gitu kan. Tapi Kakak kadang langsung kalau udah upload di YouTube Kakak nonton. Untuk teman-teman atau adik-adik semua juga kayaknya bisa lah untuk sedikit nambah motivasi atau nambah
gimana ya, jadi kayak dengan dengar motivasi atau cerita-cerita orang, jadi kita bisa kayak oh gini loh, jadi kayak emang nambah motivasi buat kita sendiri sih gitu. Jadi kayak berharap emang ayo dong adik-adik ikut ramaikan acara kita gitu kan, karena kita kadang pengen dengar sesuatu itu dari orang kayak segan bertanya atau apa gitu kan, kalau toh kita di sini udah difasilitasi gitu kan untuk dengan berbagai teori dan materi yang bagus-bagus gitu, jadi apa salahnya yuk kita dengar atau kita ikut gabung sama-sama gitu sih. Berharap emang lebih berlanjut terus dan sukses terus sih untuk acara ini gitu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak. Tapi Iya, ada pertanyaan tambahan lah Kak. Ada lagi. Di KPU ada lowongan kerja Kak. Di KPU ada lowongan kerja Kak. Ulia mau ngelamar kerja lah Kak. Aduh, para fresh graduate cari kerja ya. Kebetulan kalau untuk KPU sendiri Kak bantu jawab sih ya, mau di KPU daerah mana aja, karena emang terkhususnya sih untuk daerah yang akan mengadakan pemilihan itu pasti setiap tahunnya itu dia bakal buka lowongan. Cuma karena sekarang emang pemilihannya tuh udah bentar lagi, jadi kayak emang udah nggak buka lagi kayaknya. Cuma kalau misalnya kayak misalnya tahun depan tuh kayak kata si Said tadi kan di Kepri itu bakal ada pemilihan, berarti setahun sebelum itu kayak di awal tahun tuh udah buka lowongan gitu. Jadi kayak gitu sistem kerjanya kalau untuk mau ngerekrut orang gitu. Jadi kalau kayak sekarang kan udah mau dekat-dekat ke pemilihan itu udah nggak ada biasanya. Gitu. Udah nggak ada Kak. Allah. Berarti untuk di awal-awal tahun kalau misalnya minat untuk kerja di KPU, berarti di daerahnya tahun depan mau ada pemilihan nggak? Jadi ya udah pantengin aja website KPU. Berarti dia bakal buka lowongan gitu sih deh. Oke. Mantap Kak. Kalau untuk pemilihan aja besok, kalau di daerah Ulia ada pemilihan, bisa kok daftar jadi KPPS-nya kerja sehari itu. Kan bagian dari KPU juga tuh untuk hari H-nya, jadi penyelenggara gitu kan. Baik. Terima kasih Kak informasinya Kak. Jangan lupa gunakan hak pilihnya 23 Desember. Jangan golput. Pesan dari kakak ini nih, Kak Gusni. Ya, bagi daerah yang mengadakan pemilihan gitu. Oke. Baiklah. Artinya udah di ujung waktu juga Kak. Sebelum menutupi acara pada malam hari ini, mungkin saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan pada pertemuan kali ini, yaitu yang dapat saya simpulkan, mungkin seiring berjalannya waktu, semua atau apa-apa aja yang kita udah pelajari pasti bakal berguna gitu. Terus dunia kerja itu mungkin sesungguhnya mencari orang yang memiliki pengalaman dengan kualitas terbaik. Mungkin idealnya kita mencari pekerjaan itu yang sesuai dengan jurusan yang kita ambil gitu. Namun juga tidak masalah atau bukan merupakan suatu masalah yang besar yang harus dipermasalahkan apabila kita mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan atau jauh berbeda dari jurusan yang kita ambil. Dan pada akhirnya, meskipun mendapatkan pekerjaan yang jauh berbeda atau dari jurusan kita itu, yang terpenting itu adalah kita mau belajar dan serius menekuninya. Oke. Dari pesan dari Bu Rich. Amin, semoga kesempatan. Amin. Baiklah, terima kasih banyak kepada Kakak Gusni yang telah berkenan sharing pengalaman dan ya pendapatnya lah kepada kita semua pada malam hari ini. Sukses selalu ya Kak ke depannya. Amin. Amin. Semoga untuk adik juga semuanya juga sukses selalu, sehat selalu. Amin. Dan terima kasih juga kepada para audiens, kepada Ibu Rice Novita, kepada Pak Mustaqim, kepada abang-abang, teman-teman, semuanya yang telah berkenan bergabung. Semoga pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Saya selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam perkataan saya.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.